Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024, terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32. Dan epistel dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 diikat oleh topik atau tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, jauh-jauh tu Jehovah di hagogutan nasidai. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 107, mulai dari ayat 14 sampai 43, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Khotbah kita dari ayat 23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024, terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32, dihubungkan dengan topik minggu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Saudara, isi keseluruhan Mazmur 107 merupakan suatu kesatuan yang mengajar, mengingatkan, dan mendorong umat Tuhan dan orang-orang percaya untuk senantiasa memuji dan memasyurkan perbuatan Tuhan atas kelepasan dari berbagai-bagai situasi parah dan berbahaya. Saudara, dalam Mazmur pasal 107 ini, pemazmur menyebut ada 4 kelompok orang-orang yang mengalami berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan. Terhadap mereka, Allah itu begitu care, begitu peduli, dan mau menanggapi kesulitan-kesulitan serta melepaskan mereka. Yakni, pertama, pada ayat 4 sampai 9, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu. Mereka dilepaskan oleh Tuhan dari kecemasan mereka dan diberi jalan baru yang lurus.
Selain itu juga, jiwa mereka yang dahaga juga dipuaskan oleh Tuhan, dan yang lapar dikenyangkan Tuhan. Kelompok kedua, pada ayat 10 sampai 16, ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi karena memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Mereka hidup dalam kesusahan dan tidak ada yang menolong. Tetapi mereka ternyata diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bisa keluar dari gelap dan kelam itu. Kemudian kelompok ketiga pada ayat 17 sampai 22, ada orang yang sakit parah dan tersiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan dan keberdosaan mereka hingga nyaris mati. Nah, mereka sudah muak terhadap segala makanan. Dan perasaan mereka sudah sampai di pintu gerbang maut. Tuhan ternyata menyelamatkan mereka itu. Dan kemudian kelompok keempat, pada ayat 23 sampai 32, dan inilah khotbah kita saat ini. Ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka ternyata diterpa angin, badai, dan gelombang-gelombang yang tinggi hingga sampai ke langit, katanya di sini. Nah, jiwa mereka hancur menghadapi celaka. Mereka pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Tetapi ternyata selanjutnya Tuhan bertindak menyelamatkan mereka dari kesesakan dan kecemasan mereka itu, dan dibuat Tuhan badai itu diam, tenang. Dan pada ayat 33 sampai 42, pemazmur menyoroti kedaulatan dan kuasa Allah yang dahsyat sekali. Dan pada akhir mazmur ini, yakni ayat 43, pemazmur berharap sekaligus menantang semua orang-orang pintar dan orang-orang hebat. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, apa kunci dan rahasianya? Kenapa Tuhan mau menyelamatkan mereka dari semua ancaman, bahaya, maut, dan kebinasaan itu? Nah, di setiap kasus-kasus yang 4 itu dituliskan, alasannya adalah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Inilah kunci utamanya untuk mendapatkan keselamatan, kelepasan dari segala bentuk tantangan, problema-problema hidup, hingga kepada ancaman, kebinasaan, kematian, atau maut, yakni berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Seruan itulah yang membangkitkan hati Tuhan sehingga Tuhan mau membuka dirinya dan mengirim pertolongan bagi orang-orang yang berseru-seru kepadanya itu. Jadi, Bapak Ibu, keselamatan dan pertolongan Tuhan itu tidak datang sendirinya. Oh, tidak datang sendirinya, tidak otomatis. Harus ada apa? Usaha. Harus ada tindakan kita. Harus aktif, proaktif, meminta, memohon kepada Tuhan. Dengan hati dan kepasrahan hidup kita bersandar kepada Tuhan. Dan lewat suara, lewat jeritan tangis kita, permohonan permintaan kita. Dan itulah seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan kita sangat-sangat yakin bahwa Tuhan itu pasti meresponi seruan atau setiap permintaan, permohonan, doa-doa kita itu.
Nah, itulah isi keseluruhan khotbah kita di minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024. Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32. Dihubungkan dengan topik minggu, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, dosa mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Saudara, dari keempat-empat kelompok orang-orang yang disebutkan oleh pemazmur dalam keseluruhan pasal 107 ini, ada dua kelompok yang sangat-sangat nyata melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga mendapat hukuman, ganjaran, dan balasan atas kejahatan-kejahatan mereka itu. Yakni, kita temukan kelompok kedua, ayat 10-16. Mereka dikatakan di sana memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Akibatnya dihukum oleh Tuhan. Mereka hidup dalam gelap dan kelam. Mereka terkurung dalam sengsara dan besi. Nah, kelompok ketiga, ayat 17-22. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan keberdosaan. Akibatnya dihukum oleh Tuhan, mengalami sakit parah. Mereka tersiksa, muak terhadap segala makanan dan merasa sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saudara, pada kelompok 1 ayat 4-9 dan kelompok 4 ayat 23-32 yakni khotbah kita. Nah, kita tidak temukan di sana bahwa mereka melakukan kejahatan atau dosa-dosa sehingga mereka menghadapi berbagai-bagai serangan hidup dan juga badai ombak taufan, gelombang-gelombang yang tinggi. Nah, ternyata ada dua yang kita lihat di sini, Bapak Ibu. Pertama, tidak berdosa pun orang, kemelut hidup juga pasti dialami oleh manusia. Meski kita merasa diri kita tidak melakukan kejahatan ataupun dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan sebaliknya, dosa membuat hidup manusia juga menjadi susah, menderita, dan terpuruk dalam berbagai-bagai hal. Saudara, meski dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak langsung dihukum oleh Tuhan, yang pasti di satu saat semua kejahatan-kejahatan itu, baik kejahatan yang dianggap sederhana atau ringan oleh si pelaku maupun kejahatan-kejahatan berat, akan diganjar oleh Tuhan. Mazmur 107 ini mengajar kita untuk selalu harus mawas diri terhadap dosa. Dosa akan selalu berakibat buruk pada kehidupan manusia, yakni penderitaan, baik penderitaan ringan, terpaan oleh sakit penyakit, persoalan-persoalan hidup, atau kesusahan, terpuruk secara ekonomis, pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan keuntungan, rezeki, dan sebagainya, itu akan terjadi. Hati-hatilah Bapak Ibu, dan jauhkanlah diri kita dari segala bentuk dosa apapun, karena dosa akan selalu berjalan beriring-iringan dengan penderitaan atau kesusahan-kesusahan. Oleh karena itu, jangan pernah menyimpan dosa apapun. Jangan pernah Bapak Ibu bermain-main dengan dosa. Meski realitasnya berdosa itu menurut banyak orang itu enak. Sekali lagi enak. Dengan melakukan dosa, mereka akan mendapat keuntungan. Seolah-olah tidak ada akibatnya. Makanya banyak orang yang mencuri, menipu, bermain judi, korupsi, bahkan membunuh orang agar mendapat uang sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang bermain asmara, bermain cinta, melampiaskan hawa nafsu seksualnya lewat berbagai-bagai cara, pelacuran lah, dan sebagainya. Nah, semua itu berakibat fatal dan merusak kehidupannya. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi, hindarkan semua praktek-praktek dosa seperti itu. Jangan berlama-lama menyimpan dosamu Bapak Ibu, karena iblis akan berusaha mendiamkan kamu supaya tidak suka mendengar firman Tuhan ini.
Pemazmur mengingatkan kita semuanya saat ini, jika kita hendak berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, jauh-jauh tu Jehovah dihagugutan, sebagaimana topik minggu keempat sesudah Trinitatis, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah jagalah terlebih dahulu kekudusan hidup kita, hidupmu Bapak Ibu, dari segala bentuk-bentuk dan wujud serta praktek-praktek dosa dan kejahatan. Dan kemudian peliharalah, jagalah, rawatlah selalu persekutuanmu yang baik dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, hidup kita berada di tengah lautan penuh deru ombak. Ayat 25-27. Saudara, pemazmur menggambarkan hidup kita ini seperti berada dalam perahu yang berada di tengah lautan kehidupan dan luas. Nah, di sana pasti ada banyak sekali berbagai-bagai ancaman. Sebagai perahu Bapak Ibu yang berlayar di tengah lautan luas, hidup kita ini senantiasa dan selalu terus diterpa oleh gelombang-gelombang air laut serta angin-angin sakal dari berbagai-bagai penjuru atau jurusan yang bisa menenggelamkan perahu kehidupan kita ini. Nah, ketika perahu hidup kita ini menghadapi saat-saat seperti itu, maka kita pasti seperti yang digambarkan oleh pemazmur pada ayat 26 dan 27 ini, jiwa kita hancur, pusing Bapak Ibu, dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan akan kehilangan akal. Bisa seperti itu terjadi dalam hidup kita juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti itulah gambaran hidup kita senantiasa ketika kemiskinan menerpa hidup kita. Dalam berbagai-bagai wujud ada pergumulan memikirkan biaya hidup sehari-hari, pergumulan memikirkan uang kebutuhan sekolah anak-anak, beli token listrik lah, bahkan membayar kewajiban sosial, kewajiban agama, kewajiban arisan, dan lain-lain. Nah, pikiran kita sering sekali pening untuk mendapatkan dari mana semuanya itu bisa kita butuhin. Ketika berbagai-bagai sakit penyakit menerpa mengancam hidup kita, nah sedikit saja gula darah kita naik, kolesterol kita dikit tinggi, ada asam urat yang naik dari keadaan normal. Nah semuanya ini membuat kita panik, sudah berpikir-pikir bagaimana terus, kenapa ini terjadi? Kita selalu cepat pening Bapak Ibu, bingung kita, spanning dalam bahasa lain, dalam bahasa Batak Toba, lalo-lalo pikiraton memikironi sudi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang memberi kita topangan dan dorongan agar kita tidak semudah itu Bapak Ibu jatuh kepada kepahitan hidup, kepeningan pikiran. Jangan semudah itu, apalagi menjadi lemah, habis semangat, putus semangat, dan bahkan menjadi putus asa. Oh, jangan Bapak Ibu, hindarkan, jaga kehidupan kita. Betul memang bahwa semuanya terpaan hidup itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enteng, yang bisa dilalui begitu saja. Pasti membuat hati kita galau dan terganggu damai sejahtera kita. Namun, inilah perjuangan hidup itu. Mari kita tetap mengayuh biduk perahu hidup kita. Mari kita siap sedia menghadapi semua terpaan hidup itu. Karena kita yakin kita tidak sendirian. Bersama kita ada Yesus yang senantiasa memberi kita topangan, kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi semuanya itu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, dalam segala pergumulan dan ancaman hidup, berseru-serulah kepada Tuhan. Ayat 28-29. Saudara, sebagaimana di awal khotbah ini, saya sudah katakan tadi bahwa berseru-seru kepada Tuhan itu di saat menghadapi segala pergumulan, kesusahan, dan penderitaan itu merupakan kunci utama. Kunci utama itu Bapak Ibu untuk menghadirkan
campur tangan Tuhan dalam permasalahan hidup kita. Ketika keempat kelompok orang-orang yang menghadapi ancaman, terpaan, dan gelombang-gelombang hidup itu berseru-seru kepada Tuhan, sebagaimana itu kita temukan pada ayat 6, ayat 13, ayat 19, dan ayat 28 dalam khotbah ini, maka saat itu juga hati Tuhan tergerak untuk menyelamatkan mereka dari kesesakan, kecemasan, dan mereka diluputkan oleh Tuhan. Itulah kasih Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang mau berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan dan menyembuhkan keadaan mereka itu. Nah, saudara, inilah jaminan kuat bagi kita. Meski hidup kita ini tidak terlepas dari berbagai-bagai macam masalah dan pergumulan hidup, dari ombak-ombak ancaman kehidupan ini, tetapi ingatlah, ketika kita berseru-seru mengadu kepada Tuhan, dalam bahasa Batak Toba, maporus tude bata, untuk minta perlindungan, bersandar kepada Tuhan lewat doa kita, suara tangis kita, lewat jeritan permohonan kita, maka Tuhan itu langsung menjawab seruan kita. Saudara, Mazmur ini sangat-sangat relevan sekali dengan keadaan kita semua sekarang ini. Kita juga tentunya dilanda oleh berbagai-bagai serangan yang mau mencelakakan kita toh. Ada banyak sekali kesesakan hidup kita, ancaman-ancaman, badai, malapetaka, dan penderitaan yang mendera hidup kita. Banyak sekali Bapak Ibu dalam kondisi menghadapi ancaman dan permasalahan hidup seperti itu. Nah, mari kita senantiasa dan selalu berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ini seruan itulah yang membuktikan bahwa kita senantiasa bersandar mengandalkan Tuhan dan mau mempercayakan keseluruhan totalitas hidup kita dan pergumulan kita kepada Tuhan itu. Nah, seruan kepada Tuhan itulah Bapak Ibu yang membangunkan iman dan tanda bahwa kita butuh campur tangan Allah secara khusus di dalam kehidupan kita. Inilah yang sering menjadi pergumulan dan realitas hidup banyak orang. Ketika dianggapnya seruannya tidak didengar, tidak diresponi oleh Tuhan, maka banyak di antara mereka mulai tidak sabar, lalu mulai mencari alternatif lain, bahkan mencari kekuatan-kekuatan lain, termasuk kekuatan dukun-dukun, menggunakan jimat-jimat, kuasa-kuasa gaib dari para paranormal itu. Nah, saudaraku, jangan pernah tempuh cara-cara seperti itu. Sekali lagi jangan. Kamu akan senantiasa terpuruk, semakin terpuruk, karena setan bekerja lewat atau bersama dan di dalam semua benda-benda, jimat-jimat, dan pekerjaan-pekerjaan dukun itu semuanya. Ingat dan percayai bahwa kasih Tuhan itu dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, termasuk saat kita menghadapi masalah, pergumulan, dan penderitaan akibat ombak-ombak kehidupan yang menerpa kehidupan kita ini. Semua masalah, pergumulan, dan penderitaan itu memang diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi kita. Itu semua sebagai ujian iman. Semua itu untuk mendidik, menempa, membentuk hidup kita agar kita semakin menjadi Kristen yang tangguh, yang handal, dan yang teguh dalam iman kita. Sabarlah Bapak Ibu menunggu jadwal Tuhan, meskipun tidak langsung doa-doa kita direalisasikan oleh Tuhan, tetapi akan tiba saatnya Tuhan akan mengangkat keluar, membersihkan kita dari masalah-masalah dan pergumulan itu. Dengan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, maka semua kemelut dan gelombang-gelombang ancaman hidup itu akan diredakan oleh Tuhan. Sebagaimana topik minggu keempat sesudah Trinitatis. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengejaran keempat, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayat 30-32. Saudara, pemazmur mengajak supaya setiap orang yang telah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dapat menaikkan syukurnya kepada Tuhan.
pada ayat 32 ditulis di sini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, saudara, orang yang telah merasakan campur tangan Tuhan sudah dilepaskan hidupnya dari berbagai-bagai kemelut, tantangan, dan deru ombak pergumulan hidup, atau dari sakit penyakit, dan dari berbagai-bagai kecemasan, kegusaran hati itu. Nah, mereka tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita ini, lewat sujud syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Rasa syukur itulah sebagai tanda, sebagai bukti terima kasih kita kepada Tuhan, yang membuat kehidupan kita itu menjadi nyaman, damai, sejahtera, ada sukacita, penuh gairah lagi, penuh semangat lagi kembali. Sekalipun kita sempat merasakan berbagai-bagai kesulitan yang menerpa, yang menghimpit, menekan hidup kita ini. Ketika kita terbebas dari berbagai-bagai peristiwa yang menghantam, yang menindas hidup kita itu, maka itu semua bukan kebetulan. Itu bukan karena kita sedang bernasib mujur Bapak Ibu, apalagi bukan karena kehebatan kita. Oh, bukan Bapak Ibu. Ingat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, di dalam hidup kita ini. Tidak ada nasib, tidak ada dalam bahasa Batak Toba sibaran, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita untuk menyelamatkan hidup kita. Entah sebesar apapun badai topan berupa masalah, pergumulan besar. Ingat, Allah tetap sanggup menjadikan badai itu diam, membuat hidup kita damai, aman, tenang, dan bersuka cita, karena Allah tetap memegang janjinya. Semua yang terjadi dalam alam semesta dan dalam hidup kita ini, itu terjadi karena keizinan Tuhan saja. Apapun itu Bapak Ibu, disinilah besarnya kasih setia Tuhan bagi kita. Makanya bersyukur kepada Tuhan, itulah penampakan dan respons kita atas kasih dan berbagai-bagai kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati, kita alami. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Makanya tetap dan senantiasalah berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh mahita tu Jehovah dihagogo tatai, sebagaimana topik minggu keempat sesudah Trinitatis. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 23 Juni 2024 dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32 ini, agar semakin banyak orang yang mau berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah dihagugutan nasidai, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, bahwa orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan Engkau lepaskan dari berbagai-bagai tantangan, pergumulan, ancaman-ancaman hidup, dan berbagai-bagai badai tofan yang mengancam kehidupan. Pasti kami juga mengalami banyak tantangan, pergumulan, ancaman-ancaman hidup, badai-badai tofan yang bisa menenggelamkan perahu kehidupan. Kalau Tuhan menguatkan kami akan selamat dari berbagai-bagai pergumulan itu. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya serta bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Amin.